Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Alia Syafira dengan NIM 180703010. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai makroalga. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, Indonesia mempunyai kondisi geografis yang menyerupai bumi, di mana laut itu lebih dominan sekitar 70% lebih dari wilayah kita. Sehingga kondisi Indonesia ini juga terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga kondisinya ini mempunyai variasi genetik yang melimpah, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sehingga kita termasuk dalam negara yang mempunyai mega biodiversity. Nah, kondisi ini harus kita syukuri, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, saya mencatat ini dari data yang diberikan dulu oleh Fanbus. Itu ada sekitar 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang ada di dunia. Nah, Indonesia mempunyai sekitar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut di dunia. Nah, tema dari webinar ini kali ini yaitu mengenai keragaman jenis rute laut, rumput laut. Jadi langsung saja, mengapa kita perlu mengenal mikroalga atau rumput laut? Apa pentingnya? Nah, sebenarnya mikroalga atau rumput laut ini memiliki dua manfaat, yaitu dapat dimanfaatkan secara ekonomi tetapi secara ekologi juga memiliki manfaat. Jadi kalau biota laut itu tidak semua bisa ditempatkan secara ekonomi maupun ekologi. Tapi kalau untuk rumput laut atau makroalga ini kita bisa manfaatkan baik dari sisi ekologinya maupun dari sisi ekonominya. Nah, kemudian makroalga ini secara ekologi dimanfaatkan oleh biota lain, sehingga bahan makanan. Selain itu, makroalga juga dimanfaatkan sebagai habitat pengasuhan. Nah, habitat pengasuhan ini biasanya untuk hewan-hewan yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, baik itu ikan atau hewan lainnya. Nah, makroalga juga berfungsi sebagai habitat perlindungan. Jadi kalau kita main di perairan atau pesisir laut, kita dapat menemukan rumput laut. Nah, apabila kita ambil, maka kita dapat mengamati biota-biota kecil yang berlindung di balik itu, seperti bulu babi. Nah, makroalga ini juga memiliki manfaat sebagai habitat pemijahan. Contohnya itu surgasum. Kemudian alga di dalam mitigasi perubahan iklim itu berperan di dalam mitigasi perubahan iklim. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan iklim global itu semakin hari semakin panas. Nah, seperti itu adanya antropogenik yang terlepas dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, makroalga ini bisa berfotosintesis, jadi dia mengambil CO2 kemudian akan menghasilkan O2. Nah, inilah peran dari makroalga sebagai mitigasi perubahan iklim. Jadi akan menyerap karbon di dalam, jadi efek rumah kaca itu akan lebih rendah. Kemudian makroalga atau rumput laut juga berfungsi di dalam ekosistem dan dalam ekologinya. Nah, sampai saat ini banyak sekali sumber makanan atau obat-obatan yang diperoleh atau bakunya itu dari makroalga. Karbon biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan yang kita tahu bahwa itu banyak proteinnya. Nah, kemudian yang paling banyak sama seperti yang disampaikan oleh Bu Artati tadi, bahwa makroalga merah ini memang paling dominan. Kemudian setelah makroalga hijau, setelah itu makroalga coklat. Kemudian dominansinya masih sama, cuma jenisnya aja yang bertambah. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person